Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya walaupun mempunyai judul yang berbeda dari pagi, tetapi sebetulnya materi yang disampaikan semakin memperlengkapi atau kemudian menambahkan, ada addingnya, ada tambahan di dalamnya untuk kita sama-sama kembali belajar bersama-sama. Ya, sore hari ini saya datang dengan anak rohani saya, ya ini Pak Richard yang duduk di depan, yang gantengnya setelah saya gitu. Maksudnya saya duluan ganteng baru dia gitu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya pagi hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Ya, kita perlu menaruh perhatian yang khusus hari-hari ini untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang sedang Tuhan izinkan. Saya percaya sekali seperti begitu banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa pandemi ini sebetulnya sedang banyak menarik orang untuk kembali kepada Tuhan, untuk melihat kepada Tuhan. Karena dalam sejarah manusia tidak sepanjang yang diketahui, tidak ada kejadian yang sama seperti apa yang kita alami lewat pandemi COVID-19 ini. Kalau pandemi yang lain itu sifatnya regional, benua. Tapi COVID-19 ini global. Ya, dulu ada yang namanya pandemi flu Spanyol, itu hanya di benua Eropa. Tidak meluas, sekalipun memang banyak memakan korban di sana, tetapi tidak meluas seperti pandemi COVID-19. Lalu ada yang namanya flu Hong Kong, itu hanya di sekitar seputaran Asia. Sekalipun memang pernah mendengar ada beberapa kasus yang masuk ke Indonesia, tetapi tidak meluas seperti pandemi COVID-19 ini. Tapi pandemi 19 COVID ini saudaraku, wah nggak main-main. 230-an negara, sifatnya global, menyeluruh. Dan saya percaya banget bahwa ini adalah sesuatu pesan atau ini, sesuatu yang tersurat dari yang tersirat lewat pandemi ini. COVID bukan dari Tuhan tentunya, tetapi itu semua ada dalam izin dan kedaulatan Tuhan. Yang Tuhan izinkan untuk setiap kita orang percaya mulai kembali kepada perhatian yang benar, kepada fokus yang benar, kepada penglihatan yang benar, yang seperti Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya berkata bahwa jangan sampai pandemi COVID sudah lewat hampir 2 tahun, saudara nggak nemukan momentum di dalamnya. Waktunya terbuang dengan sia-sia. Padahal lewat pandemi COVID ini, bagi setiap orang yang mau melihat sebagai sebuah kesempatan untuk momentum yang lebih baik, maka banyak orang berkata, lewat pandemi ini justru kami lebih banyak menemukan Tuhan. Kami mendapatkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur berkata, di dalam Mazmur 23 waktu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kata yang pertama dipakai, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Kata yang dipakai untuk menunjuk kepada Tuhan adalah kata orang ketiga, ia. Tapi kata ia berubah menjadi engkau pada saat aku melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dari kata ganti orang ketiga ia berubah menjadi engkau. Berubah menjadi kata orang kedua, saudaraku. Jadi ada peningkatan hubungan yang lebih dekat. Terjadi di mana? Justru di masa kekelaman. Bukan di masa berkat, bukan di masa mujizat, tapi di masa kekelaman. Pemazmur berkata, engkau besertaku. Nah, jadikan pandemi ini, masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini, justru semakin membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Lebih mengenal akan Tuhan. Lebih mendapatkan isi hati Tuhan. Lebih daripada sekedar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau saudara dapatkan Tuhan, saudara dapatkan segala-galanya. Kalau saudara temukan isi hati Tuhan, saudara dapat perbuatan-perbuatannya.
Saya pakai kata ini dikutip dari seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau saudara dapatkan raja, maka saudara akan temukan fasilitasnya. Makanya kata, carilah dahulu kerajaan Allah dengan seluruh kebenarannya, maka semuanya makan, minum, dan pakaian akan ditambahkan. Sayangnya banyak gereja mengkhotbahkan, memberikan tekanan kepada yang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Padahal sebetulnya itu nggak perlu. Kalau kita dapat kerajaannya, kalau kita dapat rajanya, kalau kita temukan rajanya, maka fasilitas kerajaan akan menjadi bagian kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jadikan untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk melayangkan mata kita selalu fokus kepada Tuhan. Kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Di kitab suci kita, LCD suci, tab suci, HP suci. Haleluya. Oke? Nah, firman Tuhan berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa tertulis di situ? Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Salah satu rahasia hidup untuk menang dalam melewati kesulitan hidup saudaraku adalah kita perlu fokus kepada Tuhan. Saya selalu berkata, jangan-jangan pandemi ini diizinkan terjadi untuk orang mulai kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa marilah kita, ada banyak beban, persoalan, masalah kehidupan yang begitu merintangi kita. Perlombaan kehidupan yang kita harus jalani. Tapi Ibrani berkata, biarlah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewati kesulitan hidup. Mata yang tertuju kepada Tuhan, maka apapun yang begitu merintangi kehidupan, kita akan bisa lewati dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kira-kira dalam terjemahan bahasa sehari-hari diartikan seperti itu. Ini adalah sebuah kata ajakan, ini adalah sebuah kata undangan, saudaraku. Ya, ada 3 kata yang penting dalam Alkitab yang Yesus katakan. Datanglah. Pertama, yang kedua ikutlah. Yang ketiga adalah marilah. Marilah kepadaku. Dan setiap kata mari itu selalu ada hubungannya kepada tantangan persoalan kehidupan. Makanya Matius berkata, marilah kepadaku yang apa? Berletih lesu, berbeban berat. Kalau saudara berletih lesu dan berbeban berat, jangan datang kepada yang lain. Yesus sudah membuka pintu undangan bagi kita. Kalau saudara berletih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, kata Tuhan. Jangan mari kepada pendeta. Pendeta nggak bisa buat apa-apa. Saya bukan menyepelekan pendeta, saya juga pendeta. Percayalah bahwa saya pendeta. Sekalipun ada orang yang bilang, saya seperti bintang film Korea, itu fitnah. Kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Makanya ayat ini bilang apa? Marilah dengan mata yang kita melakukannya, dengan mata yang sampai diulang 2 kali nih. Jadi kata marilah kita ini 2 kali diundang menjadi sebuah kata undangan buat Tuhan. Bahwa lewat persoalan hidup, ayo kita datang sama Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan.
Mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, saudara. Lihat kata-kata selanjutnya. Yang memimpin kita dalam iman. Kata yang itu adalah kata keterangan yang menunjukkan ciri, sifat, dan pekerjaan. Jadi kata yang itu sebetulnya memberi penegasan sebelumnya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita. Apa? Dalam iman, jelas ayatnya. Yang memimpin kita dalam iman siapa? Yesus. Makanya keberhasilan seorang hamba Tuhan ataupun gembala adalah membawa jemaatnya bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau jemaatnya bergantung penuh kepada gembalanya, itu kegagalan yang terbesar. Sekalipun itu adalah situasi yang menyenangkan bagi si hamba Tuhannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, sedikit-sedikit apa-apa jangan-jangan Pak Hensan. Sakit gigi, teleponin Pak Hensan jam 2 pagi, ya ampun. Sakit panu, bangunin Ibu Vince jam 1 pagi. Jemaat harus mulai bertumbuh. Tuhan Yesus sudah mau datang, halo? Tuh, marah saudara. Saya ngomong gini marah ya? Enggak, saya bercanda. Saya tahu jemaat Jati Barang ini luar biasa. Mau bertumbuh dewasa dan menjadi jemaat yang kuat. Yang percaya katakan amin. Mau kuat bersama-sama tuh kan. Seperti apa tagline-nya yang ada di depan. Yang memimpin kita dalam iman tuh Yesus. Kelima jawatan di dalam Efesus pasalnya keempat dikatakan adalah mereka hanya memperlengkapi orang-orang kudus. Dalam pekerjaan pelayanan pertama, sampai kepada kesatuan iman. Jadi bukan memimpin kepada iman, tapi menyatukan dalam kesatuan iman. Yang memimpin kita dalam iman, Alkitab bilang apa tadi ini? Yang memimpin kepada iman. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Terus, dan yang apa? Membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Tuh, saudara. Kata yang tadi saya bilang adalah kata keterangan yang ditambahkan untuk memberikan ketegasan kepada prinsip yang sebelumnya. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, maka iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Apalagi yang, saudaraku, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kata yang tadi saya bilang adalah kata penghubung yang memberikan ketegasan. Artinya dalam ayat ini memberitahu kepada kita, apapun persoalan kesulitan kehidupan Bapak Ibu Saudara, waktu Anda tekun di dalam Tuhan, waktu Anda fokus kepada Tuhan, akhir daripada ketekunan kita adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kita tadi naikkan pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Apa? Lupa, haleluya. Haleluya. Glory didapat lewat cross, lewat salib. Sayangnya banyak orang Kristen mau glorinya, mau kemenangannya, tapi nggak mau melewati perlombaannya. Nggak mungkin, saudara. Saudara itu hanya bisa menang kalau saudara berlomba. Tapi banyak dari kita, saudaraku, sudah kalah sebelum berlomba, sudah kalah sebelum bertempur. Nah, Ibrani beritahu kepada kita, apapun rintangan, kesulitan, ada beban dosa yang begitu merintangi kita. Itu memang menghambat kita, sepertinya ada perjuangan yang berat. Tapi kalau kita melakukannya dengan fokus kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka kemuliaan, glory, sukacita tersedia bagi kita
sekalipun sebelumnya kita melewati banyak hal yang susah. Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, apa sih fokus? Apa arti daripada fokus? Fokus punya arti klik. Fokus adalah titik pusat atau titik lihat maksud saya yang dipusatkan. Titik lihat yang dipusatkan. Tadi saya berulang-ulang katakan jangan-jangan Bapak Ibu Saudara pandemi COVID ini ya diizinkan Tuhan untuk jemaat kembali mulai melihat, membangun kesadaran akan Tuhan lebih daripada yang lain. Nanti kita lihat ada sebuah peristiwa dengan murid-murid Yesus di atas perahu waktu mereka mengalami badai gelombang. Mereka punya titik lihat yang salah waktu mereka melihat Yesus. Fokus saudara secara sederhana memang adalah berbicara tentang arti sederhana daripada fokus titik api. Sama seperti misalnya sinar matahari Bapak Ibu Saudara. Sinar matahari kalau secara luas Anda pergi di siang hari, matahari di atas kepala kita dan tidak difokuskan, nggak ada masalah. Hanya sekedar terik dan panas. Tetapi kalau sinar matahari difokuskan oleh kaca pembesar, maka itu akan menjadi titik api yang bisa membakar saudaraku. Jadi arti daripada fokus adalah ada kekuatan yang dipusatkan. Ada kekuatan yang dipadukan. Karena kekuatan dari sebuah fokus adalah kita memusatkan kekuatan sekecil apapun itu untuk menemukan potensi yang besar. Makanya orang kalau hidupnya dengan fokus, walaupun keahliannya mungkin sedikit, tapi kekuatannya besar. Pendidikan kita ini mungkin saya bukan ahli pendidikan, tapi beberapa diskusi dengan orang-orang yang ada di dalam pendidikan dikatakan pendidikan kita ini kurang fokus sebetulnya. Kita orang tua sukanya seneng kalau anak semua serba bisa. Pinter matematika ya iya, pinter bahasa lah iya, pinter apa lagi? Mandarin iya, ngomong Belanda iya. Saya sih begini-begini saudaraku bisa ngomong Belanda, bisa ngomong Jerman, bisa ngomong Inggris. Enggak sombong Bapak Ibu Saudara. Ya enggak ada yang susahnya kan. Belanda, Inggris, Jerman. Tapi banyak orang tua tuh sukanya anak tuh pinter segala-galanya. Enggak fokus. Sehingga akhirnya mereka bisa tapi enggak ahli. Apalagi orang Indonesia ini saudara, ya kalau cari tukang kerja, maunya itu tukang yang bisa segala-galanya. Tukang batu ya iya, tukang kayu ya iya, kalau bisa instalasi listrik ya iya, sambungan air lah iya dia semua. Kenapa? Supaya bayarnya murah. Tapi bisa semua, bisa tapi enggak ahli. Karena nggak fokus. Beda saudaraku dengan profesional-profesional yang ada di negara barat. Mereka tuh dari sejak awal dipusatkan, difokuskan. Jadi kalau dia jadi montir ya sudah, montir saja. Tukang ladang plumber, ya plumber saja. Tapi jangan main-main. Sekali dia kerjakan sambungan air, maka hasilnya terbaik, kualitasnya terbaik, daya tahannya juga lama saudaraku. Kalau yang enggak ahli, hanya sekedar bisa, setahun rusak, 2 tahun bocor, 3 tahun koslet gitu kira-kira. Karena enggak ahli, sekedar bisa. Ya, makanya bedanya kita sama tenaga-tenaga profesional di dunia barat tuh beda. Kalau dunia barat tuh kalau carpenters, tukang kayu ya sudah tukang kayu saja. Kenapa mereka bisa begitu?
Karena mereka fokus, ada perhatian khusus yang dikerjakan. Makanya saya bilang sama anak saya, yang namanya Clemens dulu waktu dia masih usia 8 tahun. Saya tanya sama dia, kamu maunya apa untuk masa depanmu? Saya mau bermusik Pak, sudah kamu fokus musik. Saya godain dia, gak mau jadi pendeta kayak papa. Gak mau, pendeta tuh panggilan papa katanya. Saya ledekin lagi, papa saja pendeta desa, coba papa pendeta kota, kamu pasti mau. Enggak, papa panggilan gitu. Tapi saya gak larang dia, fokus. Sejak usia 8, ya tadi saya lihat Han, ya saya ingat anak saya itu. Wah. Saya tadi pagi juga coba lihat di Instagram di mana dia 8 tahun main drum. Setelah dia lulus SMA, saya tanya lagi mau kemana? Bermusik tetap. Ya sudah saya bilang, sekali bermusik fokus. Papa nggak mau kamu bermusik tetapi kemudian belajar banyak hal. Nah, musik saja. Mati dan hidupmu musik. Sampai kalau kamu iler pun tidur, itu nada-nada musik. Pokoknya musik. Ya benar, hari-harinya tiap hari cuman musik. Belajar tata suara, di sound design, mixing, apalagi produksi hari-hari ini. Sampai saya dengan istri sampai sedikit susah menghubungi dia dalam hari-hari yang dia lewati karena sudah semakin sibuk. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi beberapa pemusik-pemusik yang mengerti track recordnya dia memberi laporan, mainnya lebih berwibawa katanya, mainnya lebih beretika katanya, lebih dewasa, saya pakai kata Mas Sigit yang ada di GBSM 3, lebih dewasa dia dalam bermusik kok David katanya. Saya bilang karena itu difokuskan. Jadi kalau kita fokus ada kekuatan saudaraku, apalagi Anda fokus kepada Tuhan, maka kekuatan adikodrati bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Ya, makanya Mazmur 46 ayat 11 bilang begini, diamlah dan ketahuilah bahwa apa? Akulah Tuhan. Di mana saudara bisa mengetahui Tuhan? Waktu saudara diam. Waktu saudara fokus. Waktu saudara tidak melakukan banyak aktivitas. Justru waktu saudara diam, disitulah saudara mengetahui bahwa dialah Tuhan. Beberapa hamba Tuhan yang terlalu sibuk hidupnya. Pelayanan kesana kemari, mereka justru akhirnya bersyukur lewat COVID. Mereka pada bilang begini, secara tidak langsung dirumahkan sama Tuhan. Tapi kami bersyukur hampir 2 tahun di rumah saja justru lebih ngalamin Tuhan. Banyak yang ngomong begitu saudara. Itu yang saya bilang tadi pagi, dipakai momentum. Di rumah saja ini bukannya merono merene, tapi justru semakin dekat sama Tuhan. Semakin kenal akan Tuhan. Membangun spiritualis pribadi yang semakin kuat. Makanya justru lewat pandemi COVID ini ibadah kita bukan mingguan sebetulnya. Tuhan sedang mengembalikan kepada setiap orang percaya lewat pandemi COVID. Ibadahmu bukan mingguan, tetapi ibadahmu harian di rumah masing-masing. Halo. Ada yang sudah mau menyalibkan saya? Oh enggak, bukannya enggak penting ibadah minggu, bukannya enggak penting siaran YouTube, ibadah online di rumah. Bukannya enggak penting, itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau saudara secara pribadi punya ibadah bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena waktu saudara diam, saudara akan mengetahui bahwa dialah Tuhan. Kata diam di situ saudara enggak secara kebetulan, dalam bahasa Inggrisnya ditulis stay. Apa sih tagline daripada pandemi COVID-19? Stay at home. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Stay at home. Diam di rumah.
kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kita dirumahkan semua. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, jangan-jangan. Karena kita terlalu banyak sibuk cari sibuk cari duit, susah kayak kereta api, saudaraku. Hidupnya dipacu hanya untuk kesuksesan materi. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, hidup kita ini terlalu ironis sekali. Kita mati-matian untuk yang sementara yang cuma 70 sampai 80 tahun. Tapi kita tidak serius sama yang kekekalan. Ironis, ya kan? Kita cari duit, memperkaya diri sendiri cuma hanya untuk 70, 80. Saudara paling lama hidup di bumi ini berapa? Alkitab bilang 80 tahun. 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi kita mati-matian mikir kaya, tambah kaya. Saudara, kalau saudara diberi kekayaan pun ingat baik-baik. Tuhan pasti punya maksud untuk kekayaan saudara. Ada misi yang harus dikerjakan bagi setiap orang percaya. Halo? Kok udah mulai marah sih? Tuhan sedang tarik pandemi. Saya sih bukannya bersyukur lewat keadaan sulit pandemi COVID-nya. Tadi pagi saya katakan bahwa justru memang lewat COVID ini ada pemurnian, ada pergeseran, fokus yang sedang Tuhan tarik. Dan hari-hari di mana saya tidak bisa keluar, karena juga saya akui bahwa saya ada juga di titik itu. Sibuk sana sini, kelihatan sibuk, kelihatannya penuh aktivitas. Dulu ya ada banyak pembicara tuh kayaknya makin sibuk, kayaknya makin berarti. Ternyata hampir 2 tahun Tuhan bilang gak kemana-mana. Kita mulai cari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ternyata semakin banyak diam, semakin banyak mengalami Tuhan. Semakin banyak diam, semakin mengerti isi hatinya. Dan saya secara pribadi pun harus berevaluasi ulang. Bahwa pengejarannya bukan lagi banyak aktivitas. Ya baik sih, bagus sih aktivitas. Tetapi saudara, ada yang lebih lagi. Satu kali ya, saudara, Tuhan Yesus datang ke rumah yang namanya Marta dan Maria. Alkitab bilang, saudara, ya, wah si Maria ini, saudara, si Marta ini sibuk. Dalam beberapa terjemahan dikatakan dia sibuk menyiapkan makanan yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Itu beberapa terjemahan yang dipakai. Menyiapkan masakan yang istimewa untuk melayani Tuhan Yesus. Kira-kira baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik gak? Baik banget, makanan istimewa. Makanan kesukaan kira-kira. Saya kalau ke rumah mami rohani saya, kalau dimasakin masakan kesukaan, dia tahu masakan kesukaan saya. Kalau saya sudah lagi bilang sama dia, mami mau main ke Pondok Penuai, dia sudah siapkan masakan kesukaan saya. Pasti besok paginya sarapan itu, saudaraku. Seneng, seneng. Makan tuh saudara. Kalau udah begitu saudaraku, mertua lewat jangan ditegor, takut diminta saudaraku. Mempersiapkan masakan istimewa untuk melayani Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Waktu Marta bilang, Guru, tidakkah engkau peduli? Suruh saudaraku itu Maria bantu aku. Yesus bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir, engkau menyusahkan diri banyak perkara. Tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Coba kita lihat ayatnya, Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10.
Ayat 38 ya, saya akan baca dengan cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu, maksudnya Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Dan apa? Terus mendengarkan perkataannya. Enggak sekedar duduk di kaki Tuhan, tapi terus mendengarkan. Wah, itu kata saya senang sekali. Enggak hanya sekedar duduk, tapi terus ada kesinambungan, ada perhatian yang diberikan, ada fokus yang ditujukan. Enggak hanya sekedar duduk, tetapi terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Tuh loh ya saudara. Marta ngerjain banyak. Tapi Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang apa? Yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Yang terbaik itu sudah gak ada lagi yang lebih baik. Tapi hanya ada satu yang perlu. Dan yang terbaik apa? Duduk diam dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Itu yang terbaik. Itu yang perlu, saudara. Jadikan pandemi COVID ini tiap-tiap hari saudara duduk diam dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Tadi pagi saya bilang, waktu murid-murid mendengar perkataan Tuhan, waktu mereka mengalami badai angin sakal, gelombang, mereka lihat Tuhan itu hantu. Saya bilang hantu sama Tuhan kan cuma dibalik, tinggal tergantung penekanan dalam masalah kehidupan yang seperti apa. Ayo bangun kesadaran akan Tuhan lebih daripada sekadaran yang lain. Halo? Kita tuh kadang-kadang saudaraku, kalau udah ngomongin virus COVID, varian inilah, varian itulah. Saya punya grup banyak. Waktu COVID di varian Delta banyak yang meninggal. Waduh, saudaraku, itu bahas tiap hari termasuk anak-anak Tuhan. Bahasnya COVID. Sampai saya dipanggil juga Koko David. Saya juga COVID, saudaraku. Koko David. Saya bilang, kenapa bangun kesadaran akan COVID lebih daripada kesadaran Tuhan? Oh, bukan berarti sembarangan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti itu. Oh, sembarangan aja? Enggak dong. Saya kan juga kalau nggak pakai masker ini khotbah, karena kalau pakai masker kayaknya nafas. Terus kacamata saya berembun, saudara. Sambil napas berembun, jadi pas baca nggak bisa kebaca, makanya saya copot karena juga jauh lah. Ya tadi saya lihat Bu Gembala, Singers juga nggak pakai. Jadi ya jauh lah, saudara, jauh lah. Gitu ya. Saya bukan nggak sembarangan, bukannya nggak waspada prokes, enggak. Tapi saya punya keputusan bahwa saya harus membangun kesadaran akan Tuhan, kedaulatannya, perlindungannya, kebaikannya, lebih daripada apapun juga. Halo? Amin. Karena waktu murid-muridnya lihat Yesus berjalan di atas air, mereka bilang apa? Hantu. Mereka gak fokus sama Tuhan. Mereka salah titik lihatnya. Karena Tuhan kan selalu bersama dengan mereka. Harusnya gestur, postur tubuh daripada Tuhan Yesus itu kulino buat murid-muridnya. Saudara kalau gak kenal saya, mungkin kalau kita bertemu di tengah jalan, saudara pasti gak akan kenal. Karena saudara gak akrab dengan saya. Tapi kalau dengan Pak Hensan walaupun dia pakai masker,
Dia lagi jalan-jalan di pasar, Anda buka toko, Anda bisa lihat dari kejauhan Pak Hensan. Karena Anda kenal Kulino. Betul apa betul? Ya. Saya kalau ketemu Richard mungkin di Tegal, walaupun saya di depan dia di belakang, pasti dia tahu, kok David nih. Saya bilang sama dia, jangan panggil saya siapapun, panggil saya Koko David. Panggil saya Koko. Dia pasti lebih kenal saya, karena gestur dan posturnya kita akrab. Ya. Tadi pagi juga saya saksi, kemarin saya ke S Hardware. Saya lagi cari lihat-lihat alat-alat mobil gitu ya. Ya kalau pria kan sukanya gitu ya. Tool, alat mobil, aksesoris mobil, ya pokoknya dengan otomotif. Masa pria sukanya boneka? Emangnya kita cowok apaan? Kalau ibu-ibu kan sukanya apa? Alat rumah tangga, microwave, penggorengan, hordeng gitu kan. Jadi istri saya di mana kalau udah di S Hardware. Beli sih enggak Bapak Ibu Saudara, cuma lihat aja udah seneng banget Bapak Ibu Saudara. Salah satu cara ngilangin stres gitu ya, lihat, ih bagus ya. Waktu mau belinya, mahal banget, udah lihat aja dah Saudara. Tiba-tiba ada jemaat dari Brebes Blak. Saya nggak tahu dia langsung panggil dari kejauhan. Pak David, kaget saya. Kamu toh gitu. Kenapa? Karena dia kayak Kulino dengan gestur dan postur tubuhnya saya gitu Saudara. Nah murid-murid pun sama Tuhan Yesus tiap hari bersama-sama. Bahkan dalam peristiwa ini sebetulnya saudaraku itu setelah peristiwa dari mana 5 ketur roti dan 2 ikan. Harusnya Kulino. Tapi karena mereka nggak fokus, karena mereka punya titik lihat yang salah, mereka bilang, Yesus ini hantu. Bahkan tadi pagi juga saya beritahu, kenapa Yesus sebetulnya nggak datang ke perahu. Dalam beberapa terjemahan dikatakan memang Yesus berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Ternyata salah satu alasan Yesus hendak melewati mereka, karena Yesus ingin menarik fokus daripada murid-muridnya. Karena murid-muridnya waktu itu fokusnya hanya pada gelombang, fokusnya hanya kepada persoalan, fokusnya hanya pada ketakutan. Makanya Yesus tarik mereka dalam fokus yang baru. Tapi sayangnya, karena mereka tidak fokus, karena mereka tidak punya mata yang tertuju kepada Yesus, waktu mereka lihat Yesus, waktu mereka lihat Tuhan, mereka bilang itu hantu. Tapi Tuhan luar biasa, tetap sabar. Makanya kata yang Tuhan berikan supaya murid-muridnya gak takut itu. Tenanglah, aku ini. Jangan takut, tenang. Gak hanya sekedar tenang. Gak hanya sekedar pemberitahuan supaya nasihat. Tapi ada kehadiran. Tenang, aku ini. Kehadiran Tuhanlah dalam hidupan kita yang membuat kita tidak pernah takut dalam apapun juga. Halo? Makanya obat yang paling luar biasa. Tempat yang paling aman. Nggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan. Makanya Maria dikatakan memilih yang terbaik. Yesus bilang kepada muridnya, tenang, aku ini. Kata aku ini menunjukkan kehadiran. Kata aku ini menunjukkan bahwa dia ada bersama dengan kita. Makanya saya sekarang pakai kata itu. Buat anak-anak saya, jangan takut, ada papa. Saya nggak lagi ngomong, jangan takut. Enggak, jangan takut, ada papa. Saudara, kalau seorang anak dibilang, jangan takut, ada papa. Rasa belief-nya, self belief-nya, rasa amannya, rasa tenangnya akan meningkat dengan tajam. Saya pakai kata ini saudaraku. Oh iya benar juga ya. Tenang kata Tuhan. Tuhan Yesus gak bilang begini. Tenang, jangan takut, enggak. Tenang, ini aku. Aku ini. Jangan takut. Saudara, kalau saudara ketemu hadirat Tuhan, saudara gak pernah takut apapun juga. Halo? Dan jangan ukur hadirat Tuhan dengan situasi, please. Wah, musik, lampu, apalagi asap. Buktinya saudaraku, mimbar 2 tahun Tuhan bilang stop,
Jangan ada acara-acara gitu lagi. Karena dulu banyak orang percaya bilang, kalau ada yang begitu-begitu, itu hadirat Tuhannya kuat, saudaraku. Hadirat Tuhan bukan sifatnya eksternal. Hadirat Tuhan sifatnya internal. Di dalam. Halo? Jangan saudara pernah ukur hadirat Tuhan dengan musik. Musik gak boleh, bagus, ada musik bagus. Tapi itu harusnya yang eksternal memacu yang internal. Yang dikatakan Alkitab, duduk di bawah kaki Tuhan. Dan yang terbaik hanya satu yang perlu. Marta banyak lakukan tapi gak perlu. Ternyata COVID banyak hamba Tuhan bilang begini, menarik dunia Marta dari kita supaya kita masuk ke dimensi Maria. Dan saya berdoa jemaat Tuhan juga mulai pakai momentum itu. Di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara. Membangun hati Maria tiap-tiap hari. Amin. Amin. Harusnya dimensi Marta lahir dari dimensi Maria. Pekerjaan Marta harusnya lahir dari sikap Maria. Harusnya kita kerjakan semua ini karena kita memulainya di tempat yang pribadi bersama dengan Tuhan. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang bilang, waduh, hadirat Tuhan kalau di gedung ibadah Bapak Ibu Saudara itu hujan yang deras. Tapi kalau di rumah hujan yang rintik-rintik. Kenapa hujan derasnya diukur dari mana? Dari rame, dari suasana gaduh, dari eksternal, enggak bisa. Alkitab bilang Kristus di dalam kamu adalah pengharapan dari segala kemuliaan. Karena Kristus ada dalam hidupmu, hadiratnya sudah ada dalam engkau. Kita harusnya saudara tahu dalam setiap ibadah, waktu saudara nyanyi di sini, saudara sudah tahu bahwa hadirat Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Engkau hanya perlu membangun kesadaran itu bahwa Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada, hadiratnya ada. Apa yang harus kita buat? Dia raja kok saudara. Berikanlah pujian kepadanya. Dia raja, layak dihormati, layak disembah. Berikan itu semua. Karena kita mengasihi dia. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara, kalau Tuhan sudah cinta sama saudara, saudara tidak perlu buat apa-apa untuk Tuhan tambah cinta sama saudara. Enggak, dia sudah cinta sama saudara. Alkitab bilang waktu saudara masih hidup dalam dosa, dia sudah mati buat saudara. Dan tidak ada apapun yang kita bisa buat untuk Tuhan tambah cinta sama kita. Kalau kita nyanyi, kita muji, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, itu bukan karena supaya Tuhan suka sama kita. Tapi supaya justru kita yang semakin cinta dan suka sama Tuhan. Tetap selalu benefitnya dan keuntungnya dalam hidupan saudara. Tuhan diuntungkan apa? Dia gak perlu mencari keuntungan dari kita. Karena dia punya segala-galanya. Jadi kalau lagi muji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Ada amin. Iya dong. Jangan lagi muji Tuhan, lihatnya cecek. Fokuslah sama Tuhan. Belajar fokus. Belajar fokus. Jangan lagi muji Tuhan, ingatnya ayam goreng, ikan asin, kompor udah dimatiin belum ya? Aduh. Belajar fokus. Dan Anda sendiri yang akan nikmatin waktu fokus sama Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Waktu nyanyikan salib itu saya bilang, Tuhan, di situ tempat pertukaranku Tuhan. Aku harusnya mati. Tapi karena salib ditukar, hidupku yang mati jadi hidup. Itu difokusin. Kalau ada nyanyian pujian apalah Bapak Ibu Saudara. Engkaulah perisaiku. Saya langsung, ya itu otak kanan saya ngomong begitu, otak kiri saya bilang, Tuhan engkau memang perisai. Engkau yang melindungi aku. Panah api sedang dilepaskan begitu dahsyat hari-hari ini dengan engkau perisai. Bisa gak kita sambil nyanyi, tiba-tiba otak kiri kita main begitu? Bisa.
Kita dikasih otak kiri dan kanan. Tapi kenapa sekarang kadang-kadang kita nggak bisa? Kita nggak melatihnya saja. Nanti semakin melatih dengan baik, saudara semakin bisa berimprovisasi. Dan saudara menikmati Tuhan. Dalam hadiratnya, dalam kesadaran yang Anda bangun. Lebih daripada waktu yang sebelumnya. Mari kita sadar Tuhan daripada sadar apapun juga. Amin. Yang terakhir. Jemaat senang kalau pendetanya ngomong yang terakhir. Ada mujizat terjadi waktu pendetanya ngomong yang terakhir. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, tadi saya ngomong nih, COVID ini nggak pernah dalam sejarah manusia ini nggak pernah nih saudara. Ini nih baru terjadi nih. Pandemi ini dalam sejarah kehidupan baru terjadi. Kira-kira jangan saudara pikir ini mah biasa aja lah seperti yang enggak ini Tuhan sudah kasih tahu nih tanda-tandanya ini supaya Anda ayo fokus ya. Bukannya nggak boleh cari duit, ayo boleh cari duit. Cari duit sama Tuhan, lebih fokus lagi sama Tuhan. Ayo melayani, boleh melayani. Tapi mulai dengan fokus sama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah di ambang pintu, sudah di depan mata. Kira-kira begitu. Ya kan, COVID ini ya memang saya bilang, saya percaya banget saudara. Saya bukan nakut-nakutin saudara loh, enggak ya. Saya enggak pakai ketakutan untuk mengendalikan saudara. Hanya setan dan agama pakai ketakutan untuk mengendalikan kita. Tapi kalau Tuhan kita adalah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tapi Alkitab menasihatkan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah apa? Jadilah apa? Jadilah tenang. Supaya apa? Kalau saudara tenang, makanya supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kenapa kita nggak bisa berdoa? Karena kita nggak tenang. Karena kita khawatir, karena kita gelisah. Nah ini saatnya kita kembali fokus kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu dekat. Mari mulai di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti Yesus katakan, hanya satu yang perlu. Dan yang terbaik, duduk diam. Dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara dengar khotbah ya, rekaman khotbah tadi pagi. Waktu Petrus dengar perkataan Tuhan, datanglah mujizat terjadi. Berjalan di atas air. Waktu Petrus fokus sama Yesus. Waktu si Petrus fokus perkataan Yesus. Firman yang datang dalam hidupnya. Dia bisa melakukan terobosan. Mujizat terjadi. Berjalan di atas air. Tapi waktu dia sadar akan tiupan angin, dia tenggelam. Saudara lihat, waktu saudara fokus sama Tuhan, waktu saudara fokus akan firman-Nya yang datang dalam kehidupanmu, ada terobosan-terobosan besar terjadi. Ini saatnya kita ngalamin Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Haleluya. Pemain musik, mungkin Vince bantu saya. Enggak ada lagu itu tuh, seperti Maria yang mengurapi kaki Tuhan. Bisa nyanyinya enggak? Saya takut saudara saya kalau nyanyi saudara terpukau. Jadi saya lebih baik serahkan kepada Ibu Vince yang memang suaranya bagus gitu ya. Saya enggak bisa nyanyi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, bawa seluruh kehidupan kepada Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
bersyukur Tuhan, Kau berbicara buat kami, gerejamu, umatmu. Untuk mata kami terus tertuju hanya kepadamu saja. Kami fokus kepada Tuhan. Kami sadar akan Tuhan lebih daripada kami sadar akan keadaan kami, akan masalah kami. Terima kasih Tuhan, Kau akan meteraikan firman-Mu, terus menjadi rema, terus berbicara. Tuhan, di hari-hari kami ke depan ya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menolong kami, mengingatkan kami akan firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba Bapak Davidse, Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ditempatkan dalam penggembalaannya di GBI Balapulang, Tuhan Yesus yang akan pakai gereja ini, akan pakai komunitas ini menjadi berkat. Tuhan, pakai hamba-Mu bersama dengan Ibu Eki, Tuhan, Clement juga Karen, Tuhan, Kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.